Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Kembali dengan Pak Asrori di mata pelajaran prakarya. Nah, setelah kalian melaksanakan ulangan harian bersama atau UHB, kita akan melanjutkan pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk materi yang akan Bapak sampaikan pada pertemuan ke-6 ini yaitu tentang bab 3, yaitu budidaya tanaman sayuran. Nah, sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama. Semoga kalian di rumah tetap diberikan kesehatan, tetap jaga kesehatan, diberikan kemudahan dalam memahami materi yang Bapak akan sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak yang akan Bapak sampaikan atau jelaskan yang pertama yaitu tentang jenis, sarana produksi, dan tahapan budidaya sayuran. Tanaman sayuran sendiri merupakan jenis tanaman yang penting untuk memenuhi kebutuhan akan pangan. Bagi seorang yang memiliki lahan yang sangat luas, sayang sekali jika tidak dimanfaatkan. Nah, jadi jika kalian mempunyai lapangan atau lahan yang luas, nah bisa ditanami sayuran-sayuran. Nah, sehingga apa? Ketika bisa digunakan sebagai makanan, sayuran atau lauk untuk sebagai makanan harian kalian. Nah, kemudian untuk sayuran sendiri yaitu sebutan umum bagi bahan pangan asal tumbuhan yang biasanya mengandung kadar air tinggi dan dikonsumsi dalam keadaan segar atau setelah diolah secara minimal. Sebutan untuk beraneka jenis sayuran disebut sebagai sayur-sayuran atau sayur mayur. Nah, jadi sayuran itu banyak sekali macam-macamnya. Nah, sejumlah sayuran dapat dikonsumsi mentah tanpa dimasak terlebih dahulu. Nah, jadi ada jenis sayuran yang bisa dikonsumsi tanpa dimasak terlebih dahulu. Nah, nanti ada banyak contohnya. Sementara yang lainnya harus diolah terlebih dahulu dengan cara direbus, dikukus, digoreng, disangrai, atau dimakan mentah-mentah. Nah, jadi jumlah jenis sayuran-sayuran itu ada jenis-jenisnya. Nah, sayuran berbentuk daun yang dimakan mentah disebut sebagai lalapan. Nah, ini biasanya kalian juga sering memakannya. Contohnya seperti kol, kemangi, dan sebagainya. Sayur merupakan makanan yang sehat untuk dikonsumsi karena banyak mengandung protein dan sebagainya. Nah, untuk yang pertama, soal latihannya yang soal nomor 1 yaitu sebutan untuk beraneka jenis sayuran disebut apa, anak? Nah, yang pertama A. buah-buahan, B. sayur mayur, C. tanam-tanaman, D. daun-daunan. Yang kedua, sayuran berbentuk daun yang dimakan mentah disebut A. lauk, B. lalapan, C. hidangan, D. sayur. Nah, ini soal nomor 1 dan 2. Nah, nanti jawabannya tetap di Google Formnya. Oke, next. Selanjutnya yaitu jenis tanaman sayuran berdasarkan bagian yang dimanfaatkan. Nah, jadi ada bagian-bagian dari sayuran, diantaranya yaitu ada daun, tangkai, batang, akar, bunga, buah, biji, dan umbi. Nah, jadi yang dimanfaatkan dari sayuran tersebut, yang pertama daun. Nah, jadi yang dimanfaatkan itu daunnya untuk apa? Nah, misal dibuat sayur, dimasak. Nah, contohnya sawi, bayam, kangkung, kubis, dan lain-lainnya. Nah, jadi yang dimanfaatkan itu adalah bagian daunnya. Oke, yang kedua yaitu tangkai. Nah, contohnya kangkung, kemangi, selada, seledri, sawi, dan lain-lain. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu batang. Nah, contohnya asparagus, kalian, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu bagian akar. Nah, yang dimanfaatkan yaitu wortel, lobak, dan lain-lain. Nah, kemudian bunganya, bunga turi, brokoli, bunga kol, dan lain-lain. Kemudian memanfaatkan buahnya yaitu lombok, tomat, terong, labu, siam, dan lain-lainnya. Kemudian ada juga pemanfaatan berdasarkan bijinya ya. Contohnya kacang polong, kacang merah, jagung, dan lain sebagainya.
Kemudian yang terakhir yaitu umbi. Nah, umbinya yaitu kentang, bawang merah, bawang putih, wortel, lobak dan lain-lain. Jadi di sini yang harus kalian pahami yaitu bagian-bagiannya. Nah, ini kan ada bagian daun, tangkai, buah, biji dan sebagainya. Nah, yang dimanfaatkan sayurannya itu bagian-bagiannya. Nah, jadi sudah ada plot-plotnya masing-masing seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu sarana produksi. Nah, yang pertama, tentang bahan. Sarana produksi tanaman sayuran meliputi alat dan bahan yang digunakan untuk kegiatan budidaya. Nah, sedangkan bahan yang digunakan misalnya benih yang merupakan tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak atau mengembangbiakan tanaman. Yang pertama bahan-bahannya ya, yang untuk dibuat budidaya. Jadi yang pertama harus ada benih atau bibitnya. Nah, jadi bibit misalkan bawang merah itu ada bibitnya. Oke. Yang kedua pupuk. Nah, pupuk ini fungsinya untuk memupuk supaya nanti subur tanamannya atau budidaya bibitnya itu. Nah, selanjutnya ada pestisida. Nah, kemudian pengairan dan juga media tanam, medianya. Oke, jadi ketika bahan-bahannya sudah ada, nanti akan bisa tumbuh dengan maksimal bibit tersebut untuk budidaya sayurannya. Oke, kemudian setelah bahan-bahannya sudah ada, kemudian alat-alatnya, alat yang digunakan untuk budidaya tanam tersebut. Yang pertama ada yang namanya skop kecil. Nah, yang kedua sabit, garpu, cangkul, gembor, hand sprayer. Nah, ini untuk alat-alatnya. Oke, selanjutnya kita bahas soal latihan lagi ya anak. Oke, soal yang nomor 3. Berikut contoh tanaman sayuran yang dimanfaatkan daunnya kecuali. Nah, A. Sawi, B. Bayam, C. Akar, D. Kangkung. Nah, di materi sebelumnya tadi sudah Bapak jelaskan. Soal yang nomor 4. Berikut contoh bahan yang digunakan dalam budidaya tanaman sayuran kecuali A. Benih atau bibit, B. Pupuk, C. Batang, D. Media tanam. Nah, silakan dikerjakan sama tetap di Google Form. Oke, materi selanjutnya yaitu tahapan. Nah, setelah tadi ada jenis-jenis sayurannya seperti apa semua yang dimanfaatkan, kemudian kita juga sudah mendalami bahan-bahan dan alat-alat yang digunakan. Sekarang kita bahas tahapan budidaya tanaman sayuran step by stepnya. Oke, yang pertama ada namanya pembibitan. Nah, pembibitan adalah menyiapkan bibit untuk ditangkarkan ke kebun penanaman. Nah, sedangkan bibit sendiri adalah tanaman anakan yang akan dibudidayakan. Nah, jadi pembibitan dimulai dari awal. Oke, setelah bibit ditemukan, setelah diolah, kemudian lanjut ke pengolahan tanah. Nah, pengolahan tanah adalah proses tanah yang digemburkan atau dilembekkan menggunakan tangkai, kemudian atau penggaru yang ditarik oleh traktor, kemudian ditarik oleh binatang atau manusia. Nah, jadi diolah dulu tanahnya sebelum ditanam. Nah, kemudian penanaman. Nah, tanaman sendiri dapat dilakukan dengan penyemaian atau tanpa penyemaian. Nah, jarak tanam tiap benih atau bibit perlu diperhatikan agar tanaman memperoleh ruang tumbuh yang seragam dan mudah disiangi. Nah, jadi posisi penanamannya, jadi tidak boleh terlalu rapat, tidak boleh terlalu renggang. Nah, jadi fleksibel. Jadi bisa lebih maksimal nanti pertumbuhan tanamannya tersebut. Oke. Nah, setelah ditanam kemudian dipelihara, ada namanya pemeliharaan. Nah, sedangkan langkah-langkah sendiri pemeliharaannya, yang pertama itu ada namanya penyiraman. Nah, jadi bibit yang sudah ditanam tadi disirami terus. Nah, yang kedua pemupukan. Nah, dipupuk supaya subur, bebas dari wabah dan penyakit-penyakit tanaman. Oke, selanjutnya ada penyiangan. Nah, ini ada namanya penyiangan karena tumbuhan atau tanaman yang dapat sinar matahari itu akan bagus, mempercepat pertumbuhan. Yang keempat pembumbunan. Nah, ini
Oke. Kemudian penyulaman. Nah, jika tanaman ada yang terlalu panjang atau sekiranya kurang baik atau rusak, nah itu adalah penyulaman. Nah, kemudian pengendalian organisme pengganggu tanaman. Nah, ini pasti ketika ada tanaman pasti ada pengganggunya. Nah, misalkan hewan-hewan kecil-kecil kayak gitu. Nah, kemudian pemasangan ajir atau turus untuk tanaman yang merambat. Nah, jadi biasanya dipakai kayu atau apa supaya merambatnya tanamannya bisa baik. Nah, kemudian selanjutnya ada tahapannya panen. Nah, ketika sudah semuanya panen, nah, panen merupakan pemetikan hasil sawah atau ladang sebagai penanda berakhirnya kegiatan di lahan. Nah, jadi ketika sudah pembibitan, pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan, nah sekarang waktunya untuk panen. Nah, jadi sudah di step yang paling akhir. Nah, ketika sudah panen ada yang namanya pasca panen atau setelah panen. Nah, pasca panen sendiri tahapan penanganan hasil tanaman pertanian setelah penyortiran, penyimpanan dan juga pengemasan. Nah, jadi penanganannya seperti itu. Nah, ketika sudah dipanen, nah kemudian ada penanganan lagi. Penanganannya yaitu pengeringan, pendinginan, pembersihan, penyortiran, penyimpanan dan pengemasan. Tuh. Oke. Contoh soal yang terakhir ya. Dalam tahapan budidaya tanaman sayuran, penanaman dapat dilakukan dengan cara A. Penyemaian, B. Penyiraman, C. Pembersihan, D. Pengolahan. Nah, itu dulu ya Nana untuk materi pada pertemuan ke-6 ini. Dari Bapak saya cukupkan. Silakan nanti dikerjakan soal-soal yang sudah Bapak sampaikan di Google Form yang linknya nanti ada di bawah video ini. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.